Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Febrian, kelas KP3B, NIM 11940200079. Di sini saya akan melantunkan ayat-ayat sekitar jurnalistik demi memenuhi mata perkuliahan jurnalisme dakwah. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa ayat-ayat jurnalistik ini terbagi dalam 7 perintah bagi jurnalis, 4 larangan bagi jurnalis, dan 6 media untuk jurnalistik. Perintah bagi jurnalis yang pertama, semua pekerjaan diperlihat oleh Allah, Rasul, dan orang beriman. At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ma'ruf fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturanduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, ada tugas jurnalis menyiarkan berita pada An-Nisa ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi idza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahuinya kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil di antara kamu. Yang ketiga, ada tugas jurnalis untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan pada Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang keempat, ada jurnalis wajib memeriksa kebenaran berita pada surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Yang kelima, ada jurnalis menyusun berita yang mudah dibaca. An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan
innaka rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Yang keenam, ada jurnalis adil dalam pemberitaan pada surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yati illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la tukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qura wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kamu agar kamu ingat. Yang ketujuh, ada jurnalis selektif dalam memilih berita, yaitu pada surat Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una al-ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lanjut, 4 larangan bagi jurnalis. Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong, terdapat pada An-Nur ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula sami'tumuhu sunnal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita yang bohong nyatanya? Yang kedua, ada jurnalis dilarang menyiarkan berita bohong pada surat Al-Hajj ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fastanibur rijsa minal awsani ijtanibu qawla zur. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang melakukan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik dari sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu penyembahan berhala dan yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Yang ketiga, ada jurnalis dilarang menyebarkan berita tentang perbuatan keji pada surah An-Nur ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu di berita bohong tersiar di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Yang keempat ada larangan jurnalis mencaci, menghina, dan mengolok-olok dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asaa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asaa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Lanjut, ada 6 media jurnalistik. Yang pertama ada kolam atau pena pada surah Al-Alaq ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, artinya bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Kedua ada midad atau tinta pada surah Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga ada kirtas atau kertas dalam surah Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falmasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru inna hadza illa sihrun mubin. Nah, artinya, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat ada suhuf atau lembaran kertas, yaitu pada surah An-Najm ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amlam bunayya bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzina waffa. Artinya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Kelima ada arok atau lembaran tulisan pada surah Al-Mutaffifin ayat 19-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum. Artinya, tahukah kamu Illiyun itu yaitu kitab yang bertulis. Yang keenam adalah lauh atau batu tulis pada surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itulah adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Mungkin cukup sekian lantunan ayat yang telah saya bacakan sekitar jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.